berikan satu buah. Silakan coba dinyalakan mikrofonnya, produk dan jargonnya apa? Boleh? Strategik bantu? Ya, tadi ya. Hmm. Baik, Ustaz Rizik pernah dengar sebuah produk di TV, iklan? Oh, sering. Jelas Ustaz Rizik? Sering, Ustaz. Jelas, Ustaz. Nah, ada gak di Ustaz Rizik sebuah produk punya jargon nih seperti apa? Kemarin sih saya lagi keingetan mas. Pakai energi, Toso. Tadi ya. Oke, lanjut. Eh, baik. Pertama yang lanjut setelah tadi produk. Nah, makanya PMD juga ingin memperkenalkan jargonnya ke halayak ramai, kita sebarkan di Zoom ini juga di YouTube. Yang pertama adalah tentu ada kata PMD. PMD itu adalah Pesantren Masyarakat Digital, lembaga pendidikan tingkat SD non formal. Di dalamnya juga, di dalam Yayasan Muqaddamah Muda Bogor itu juga ada RA Tabai, itu formal. Jargonnya PMD adalah Pesantren Masyarakat Digital Bermutu. Nah, pertama adalah kata kata mutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, itu artinya baik, tinggi mutunya, berbobot tulisan-tulisannya, dua, mempunyai mutu sebuah kualitas. Itu menurut KBBI ya. Nah, jadi PMD bermutu itu berarti PMD yang memiliki kualitas mutu yang baik dan tinggi berbobot hasilnya. Itu kurang lebih seperti itu. Di mana sih yang berbobotnya itu? Yaitu adab dulu baru ilmu. Singkatnya, adab itu memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Sumber www.gramedia.com. Arti ilmu dalam Islam adalah sarana untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan dan sarana untuk meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita. Ya, jadi kita punya adab dulu baru ilmu. Itu judulnya. Slide 2, Ustadz Adam bisa dibantu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah video. Mari kita tonton sebentar. Bentar sambil menunggu diputar. Ini ada gayanya gitu Bapak Ibu kita di PMD. Keperhatikan kita praktekkan bersama-sama ya. PMD bermutu, adab dulu baru ilmu. Oke. Sekali lagi boleh Ustadz Adam? PMD bermutu, adab dulu baru ilmu. Oke, terima kasih. Jadi kita punya gaya ketika ditanya jargon kita seperti apa. Pertama-tama boleh dilihat PMD bermutu, adab dulu, baru ilmu. Adab dulu, tangannya rapatkan ke depan, baru ilmu, putar di samping kanan kiri kuping kita. Coba kita praktekkan bersama-sama. Kita aba-aba dari saya, lalu Bapak Ibu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. PMD bermutu, adab dulu, baru ilmu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu,
PMD bermutu, adab dulu, baru ilmu. Nah, itu. Coba Ustadz Adam, boleh dinyalakan mikrofonnya, jawab saya dan pakai gerakan. Bisa Ustadz? Siap. Oke, Ustadz Adam jawab saya aba-abanya. PMD bermutu. Adab dulu baru ilmu. Alhamdulillah. Gerakannya sudah bisa Ustadz Adam? Sudah bisa ya. Nah, sepakat kita jargonnya katanya itu adab dulu baru ilmu dan gerakannya seperti tadi. Seperti itu. Baik, untuk lanjut slide selanjutnya yaitu slide ketiga. Nah, ini salah satunya saya mengambil dasar untuk dalil dari mana sih kita punya jargon seperti tadi, kita mengkedepankan adab. Sebenarnya ada sewaktu-waktu Bapak Ibu ilmu harus dilebih dulukan daripada adab, dan banyak juga di dalam hal adab harus dilebih dulukan daripada ilmu. Salah satu landasan kami yaitu di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, jadi adab ini sangat dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini sangat dicontohkan. Kalau akhlak itu yang saya tahu bisa terbentuk dengan beribadah kepada Allah. Contohnya yang wajib, yang sunnah, dan yang bisa kita kerjakan, atau meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah, maka akan terbentuk sebuah akhlak. Adab itu bisa terbentuk kalau kita berlatih dan dipelajari, maka ada terbentuklah sebuah adab. Karena tadi hubungannya dengan Allah, dengan Rasul, dengan sesama manusia dan lingkungan. Sesuai dengan ayat tadi bahwa adab, akhlak yang baik sudah sangat diajarkan oleh Nabi kita, dan kita bisa menjalankan itu sehingga menjadi jargon PMD. Semoga sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Contoh butuh sekali di Indonesia ini adab yang sangat terlatih dan perlu lama sekali, kata imam ulama kita. Aku butuh belasan tahun untuk belajar adab, namun cukup 4-5 tahun aku belajar ilmu. Artinya belajar adab itu memang tidak cepat, harus konsisten dan butuh waktu yang sangat lama. Dan kita ajarkan bersama-sama untuk diri pribadi, seorang pendidik, dan juga kepada anak-anak butuh waktu yang lama dan kesabaran. Seperti hal yang sangat sepele, karena tidak terlatih atau sebuah kegengsian atau karena kedudukan membuat seseorang itu enggan untuk melakukan yang terbaik, enggan untuk menerapkan adab, seakan-akan itu tabu di halayak ramai. Itu banyak. Seperti halnya contoh tadi, spontan saja waktu saya berangkat ke sekolah, di Jalan Al-Falah itu kan ada belokan ke arah Sekolah Pesantren Masyarakat Digital, ke arah Pabuaran. Karena pas di belokan yang dia klinik, ada klinik situ, arah Pabuaran, mungkin Bapak Ibu udah yang tahu, mobil masuk dari arah Cilodong mau masuk ke Pabuaran, dan saya juga mau masuk ke arah Pabuaran. Nah, mobil itu agak sulit karena besar, pelan, dan saya diam posisi untuk memberi jalan mobil. Dan di belakang saya juga ada mobil, ada motor lagi. Begitupun dari Pabuaran mau ke arah Al-Falah keluar ada. Nah, tadi itu pagi saya dengan anak saya berboncengan berangkat. Nah, di situ ada satu motor dari arah Pabuaran, dan saya tidak terlalu memperhatikannya. Kemungkinan dia tidak sabar dan tidak hitung-hitungan. Dia jalan aja karena mobil mungkin kelamaan menurut dia, padahal mah cuma beberapa detik, menit, mungkin 1 menit lamanya karena kesulitan untuk beloknya. Terus dia jalan, dia menabrak knalpot, dia menabrak plat nomor saya, plat nomor belakang.
Saya sampai kaget, aduh, sampai spontan gitu bilang. Anak saya juga kaget gitu belakangnya ke tabrak gitu. Waduh, ada terus cuek. Saya lihat tuh orang yang tadi nabrak saya, padahal mah orang-orang akan menyaksikan 100% saya nggak salah gitu. Orang pada diam semua, dia nggak sabar tuh. Terus dia ngelihat, saya ngelihat, udah sekedar ngelihat aja gitu dia. Kayaknya hal yang ada gitu, hal yang meminta maaf gitu. Salah satu contoh itu kayak sulit. Lah, saya nggak akan marah kok gitu kan. Saya dia minta maaf gitu. Udah, nggak minta maaf, nggak ngomong apa-apa, cuma sekedar ngelihat udah. Loh, kok nggak minta maaf gitu? Padahal mas jarak 1 meter saya dengan dia. Oh, mungkin itu kali. Saya lihat sepatunya pantopel warna hitam, celananya coklat, bajunya coklat, pakai helm, pakai jaket. Bapak Ibu mungkin tahu ya pekerjaannya. Loh, kok gak minta maaf? Ya udah, dia kabur aja, cuek gitu aja yang pergi begitu. Pas saya nyampe parkiran, saya lihat, iya, karena kenceng si plat nomor saya sampai bengkok gitu tadi. Oh, saya ingat, tapi hal sepele tapi kayak tabu dan enggan untuk dilakukan. Inilah adab itu harus dilatih, harus konsisten dan memang berat sekali. Tapi kalau sudah berhasil, masya Allah akan membentuk manusia yang adil dan beradab sesuai sila kelima. Maaf, sesuai sila kedua gitu Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya yaitu salah satu landasan juga tadi dalam Al-Quran dan sekarang adalah landasan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, rahul Baihaqi. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu Bapak Ibu. Lanjut Ustadz. Nah, ini saya ada tampilkan, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, 10 sahabat Nabi jaminan masuk surga. Itu sudah terkenal dan tidak dibantahkan lagi. Banyak hadis dari yang mengatakan itu dan sangat jelas akurat. 10 sahabat ini adalah sahabat yang memiliki adab, akhlak yang mulia, teladan dalam kehidupan sehari-hari baik sama hidup dengan Nabi Muhammad, para sahabat sabiqunal ula, orang-orang yang masuk Islam pertama, begitu juga untuk bermasyarakat. Nah, ini terkenal oleh Nabi dijuluki dengan julukannya masing-masing. Di antaranya saya simpan 4 nama ini, itu adalah sahabat yang memiliki adab akhlak yang luar biasa. Saya sampai 4, ada 5 dan selanjutnya. Misalkan contoh, saya simpan nomor 5 itu, misalkan ada sahabat yang bernama siapa ya? Yang jadi teladan Nabi Muhammad itu di sini ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Nah, beliau itu pelindung Nabi Muhammad, tetapi juga di dalam karakternya beliau itu terkenal adalah sahabat yang kaya raya dan gemar berwakaf. Hablum minan nasnya bagus sekali. Dan Allah jamin untuk masuk surga gitu. Nabi Muhammad pun memberikan kesenangan dengan jaminan itu. Contoh lagi misalkan ada yang keenam, Abdurrahman bin Auf. Beliau saudagar kaya raya, dekat gitu kan dengan para sahabat, dengan lingkungannya. Bagaimana karakternya dia? Dia itu rendah hati. Meskipun kaya raya, tidak sombong, justru terkenal dengan kedermawanannya. Maka 10 sahabat Nabi tadi, itulah orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga. Semoga dengan memperkenalkan, dengan melatih adab untuk diri sendiri para pendidik dan juga kepada anak-anak, semoga kita tergolong jadi sahabat yang mendapat jaminan surga gitu Bapak Ibu. Amin ya robbal alamin. Untuk slide selanjutnya, baik. Nah, bagaimana kami menerapkan, apakah ini hanya sebuah tagline aja, jargon kami, ataukah justru kami melatih dalam kehidupan kami, sekolah, kegiatan kami? Tentunya kami melatihnya. Tentunya tadi ada di video yang pertama. Dan sekarang kita lihat nih video yang kedua. Satu contoh ada. Boleh Ustadz Adam diputar ya? Ini saya perhatikan sangat keren sekali ya. Ini pekan adab waktu pekan kemarin. Ini Abi yang mempraktekkan. Jadi kami juga menerapkan untuk ada pekanan adab. Jadi Jumat adab, Jumat kemudian murajaah atau simaan, pekan selanjutnya ada adab, pekan selanjutnya juga ada murajaah, ada simaan gitu kan dan sebagainya. Dan itu lebih disampaikan oleh Abi.
Kita lihat sebuah permainan di Pekan Adab ini, permainannya ringan, sederhana, menyenangkan, tapi melekat, keren banget. Baiklah, kita perhatikan sama-sama. Dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, tangkap. Baik, sekali lagi Ustadz. Baik, kita simak bersama-sama sekali lagi ya. Dekat, dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, tangkap. Nah, terima kasih Ustadz Adam sudah minta video. Nah tadi agak kredit, tapi itu permainan keren sekali. Abi ketika Pekan Adab kemarin hari Jumat, Abi menerapkan itu, yaitu permainan, nama permainannya adalah jauh, dekat, tangkap, dekap. Itu nama permainannya. Masih membahas tentang ketakwaan kepada Allah. Jadi saya tadi mengulang sedikit bahwa untuk menumbuhkan adab yang bagus, akhlak yang baik, tentunya salah satunya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tadi betul, akhlak akan terbentuk kalau seseorang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Permainan tadi, Bapak Ibu bisa dilihat ketika kita jauh, kan dengan ketakwaan kepada Allah, maka ketakwaan itu sudah dekat, tangan dirapatkan. Nah, kalau sudah dekat, semakin dekat kita untuk kepada Allah, buru-buru kata Abi itu, tangkap. Ditangkap ketakwaan itu. Kalau sudah ditangkap, sudah tergenggam oleh tangan kita, dekap, simpan di dalam dada kita. Gitu tadi itu ringan, jauh, dekat, jauh, dekat, tangkap, dekap. Itu kemarin Pekan Adab itu cara Abi permainan untuk mendekatkan kepada Allah, yaitu menambah takwa kita. Cara yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya juga nih, waktu ini adalah kegiatan waktu kami bermain awal masuk ya Ustaz Dadang, kalau tidak salah. Waktu ajaran baru ini ide Miss Ica atau Bunda Diba, saya lupa. Nah, diantaranya ketika adab-adab itu sudah disampaikan ke anak-anak, dan salah satu diantaranya diterapkan ketika masuk, anak datang, itu dengan judul rating adab. Alhamdulillah aku bisa menerapkan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 adab. Mereka si anak, yang bintang-bintang itu Bapak Ibu kurang lihat jelas, tapi ada nama anaknya kecil-kecil. Jadi mereka pilih adab apa yang sudah mereka lebih terapkan. Mereka sudah bisa tulis namanya, lalu mereka tempel. Jadi sekarang di sana, kalau dia salah kecil, adab terhadap Al-Quran dan buku nama Hanan, itu kecil, dari mereka jadi dia sendiri yang merasakan, aku sudah bisa menerapkan adab yang mana nih ya, gitu kan. Oh ini namanya tulis, lalu dia menempelkan. Itu datang lagi, sebentar lagi itu anak kecil misalkan, itu ada kelas 2, misal Hamad Jahanab, Hamad datang, silakan lihat adab apa yang sudah bisa kamu lakukan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Hamad berpikir, dia menulis namanya, lalu menempelkan. Misal ketika awal masuk, mereka akan senang, mereka sendiri yang mengukur bahwa aku tuh sudah lebih bisa di bagian ini loh, gitu Bapak Ibu ya. Ini bisa dicontoh juga baik sekali. Untuk selanjutnya yaitu di slide selanjutnya, budi pekerti. Sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Goalnya, salah satu goal supaya adab ini sampai ke anak nantinya, semoga kita berada di dalam hadis yang Nabi sampaikan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah
orang yang paling mulia akhlaknya. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak kita semua termasuk dalam golongan ini. Tentu supaya masuk dalam golongan ini agak sulit, lama prosesnya, kudu sabar, kudunya ya harus prosesnya. Contoh, jangan bosan mengingat-ingat. Saya satu contoh pekan lalu ketika keputraan keputrian di kelas 4 dan kelas 5, kami itu ada kegiatan keputraan keputrian gitu ya Bapak Ibu. Nah, kelas 4 yang ikhwan itu kemarin kita keputraan membahas jati diri seorang laki-laki gitu kan. Dan diseling sholat Jumat. Waktu itu saya sendiri sudah menyampaikan bagaimana adab dalam masjid, apa yang dilakukan dalam masjid. Nah, sholatlah Jumat ke masjid. Alhamdulillah anak-anak itu sudah ada yang bisa melakukan, yang sedang-sedang aja bahkan lupa dengan apa yang disampaikan. Itu memang begitu, nggak lempeng, nggak lurus, nggak cepat. Memang kudu sabar banget gitu kan. Saya perhatikan, ada anak nih yang luar biasa, padahal adabnya sudah dikasih tahu nih ketika khutbah. Di antaranya salah satunya ada kegiatan Jumat, khutbah itu kita harus diam dengarkan. Ini anak ada 3 anak gitu ya. Saya perhatikan, sengaja saya duduk di belakang supaya memantau si anak-anak yang di depan. Heboh sekali luar biasa sampai bapak-bapak ya mohon maaf gitu ya melihat gitu. Ya itu liku-liku kami sebagai pendidik ya harus sabar, harus menyampaikan kembali gitu dan sebagainya. Bukan main, wah ini repot nih harus diulang-ulang lagi begitu sampai ya kita sampaikan lagi. Wah ingat gak adab dalam masjid? Ini. Tadi ada yang melakukan atau ada yang melanggar? Ada yang melanggar Ustaz. Ini. Kamu ngelihat? Iya ngelihat. Kenapa bisa dilakukan? Ditanya-tanya. Kenapa bisa melakukan lagi kesalahan itu? Kita akhirnya kita ulang-ulang lagi. Nah, harus seperti itu untuk menyampaikan akhlak itu lama. Nah, itu Bapak Ibu, goalnya semoga suatu saat nanti kita ada dan anak-anak cucu kita ada dalam riwayat hadis ini. Demikian untuk slide terakhir yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, syukran, terima kasih banyak. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih Ustadz Rizik dan juga Ustadz Adam. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Rizik. Baik, syukran jazilan Ustadz Yaya yang telah memaparkan, yang telah memberikan ilmu kepada kita tentang adab dulu baru ilmu. Masya Allah, tadi materinya luar biasa, sangat menarik ya. Karena banyak sekali permasalahan di dunia ini gitu ya, tanda-tanda akhir zaman kita sudah semakin dekat. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa audiens yang mungkin ingin bertanya sesuatu nih kepada Ustadz Yaya yang penasaran banget mau ngulik lagi ilmunya Ustadz Yaya tentang adab itu didahulukan sebelum ilmu. Silahkan yang ingin bertanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Ada Bu Winur, ada Bu Aini, Bu Adiba, Bu Fitrotul Ulia, dan Ibu Siti Fajriya, Bu Aminah Farhatul Nisa. Silahkan yang ingin bertanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin Ustaz Dea, saya ingin bertanya dulu, boleh Ustaz, untuk mengawali? Boleh Ustaz, boleh. Semoga saya bisa jawab Ustaz. Insya Allah. Mudah saja Ustaz, mungkin menanggapi sekarang ini banyak fenomena Ustaz, bahkan di kalangan teman-teman saya, karena sudah masyhur nih dengan kata-kata al-adabu fawqal ilmi, mereka malah malas gitu untuk menuntut ilmu dengan dalih yang penting kita beradab, nanti dapat barokahnya guru, seperti itu. Itu bagaimana mungkin Ustaz tanggapan dari Ustaz dan jalan solusinya? Terus pertanyaan dari saya. Boleh saya diulang Ustaz sama saya? Baik, jelas Ustaz Adam, Ustaz Rizik ya. Banyak orang menganggap karena adab dikedepankan jadi alasan nggak mau nuntut ilmu gitu saja. Betul. Betul. Ini
fenomena ya Ustadz ya. Yang saya tahu adalah kita justru tanpa ilmu pun kita akan sesat untuk beribadah, untuk hablum minannas gitu, terhadap lingkungan. Justru semuanya beriringan harus dilaksanakan. Contoh, saya pernah dengar cuplikan Ustadz Gus Baha ya. Masya Allah luar biasa tuh beliau. Kata beliau ada sewaktu-waktu orang eh, bahkan ilmu yang harus didahulukan daripada adab. Ya kalau berbicara fardu ain, maka yang didahulukan adalah ilmu daripada adab, kata Gus Baha gitu. Iya, betul. Karena kita misalkan mau sholat, ilmunya dulu sebelum adab gitu. Misalkan kita mau puasa, ya ilmunya dulu harus tahu, baru adab gitu. Kalau ada berhubungan dengan fardu ain, oh iya juga ya gitu kan. Tapi kalau hubungan dengan akhlak kita manusia kepada Khalik, kepada Rasul, kepada sesama manusia, itu adab dikedepankan begitu Ustaz. Nah, dan itu uh, uh, di Jepang lah, misalkan saya pernah dengar juga di cuplikan Ustadz Adi Hidayat. Nah, beliau mengatakan orang yang beradab belum tentu beriman, orang yang beradab belum tentu berilmu, gitu kan. Contoh di Jepang itu kalau mau contoh adab itu orang Jepang salah satu contohnya. Tapi apakah dia beriman kepada Allah? Oh, minoritas ya untuk Islam di sana gitu kan, minoritas. Di sana itu misalkan dengan antri barang hilang, pengakuan beliau aja Ustadz Adi Hidayat gitu ya, beliau mengatakan waktu beliau berkunjung ke sana menemukan sebuah emas, anggaplah cincin. Dia menemukan lagi antri, katanya orang menemukan lagi antri di trotoar mau menyeberang ke jalanan, itu cincin gak hilang, diambil disimpan di samping, jadi udah udah tertanam sama orang Jepang itu kalau hilang apa tinggal nyari lagi di samping jalan, takut ke giles, takut ke lindes atau apa, jadi gampang orang untuk nyarinya katanya gitu. Kalau di Indonesia itu kalau halam bisa apa itu cincin bakal kemana gitu Ustaz Rijik ya. Makanya orang Jepang bisa contoh untuk bagus untuk adabnya, tapi belum tentu ilmunya gitu, belum tentu iman. Makanya tidak jadi alasan adab harus, ilmu juga harus Ustaz gitu. Itu yang bisa saya jawab Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Yaya atas jawabannya ya. Kalau bermanfaat buat saya. Dan di sini ada pertanyaan yang kedua nih Ustaz Yaya dari Ibu Farhatun Nisa. Beliau bertanya, Ustaz, adakah hal yang ada atau yang sudah diterapkan ini bisa diterapkan di lembaga lain dan terbukti bisa dilakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu ini kan apa ya, penemuan ya, bukan penemuan apa bahasanya ya, hasil berpikir, hasil kolaborasi baik itu guru masing-masing atau dengan guru-guru lainnya ya. Hal yang diterapkan kita di sini dan diterapkan di tempat lain sungguh sangat bisa dilakukan ketika orang lain itu misalkan mau kolaborasi atau mau mengambil kegiatan-kegiatan yang mungkin belum diterapkan di orang lain, dan ini sangat cocok nih kegiatan seperti ini, cara menyampaikan seperti ini, dan itu bisa jadi mungkin gitu ya Miss Ica untuk dilakukan oleh orang lain. Dan contoh saya sendiri melakukannya di rumah kepada anak-anak, nyontoh yang pernah dilakukan di sini gitu, Miss Ica gitu ya. Misal di sini saya sudah menyampaikan adab dalam masjid dengan cara yang masjid dilingkari, masjid besar tulisan masjid lalu buat lingkaran, bayangkan dan ingat-ingat apa yang kamu lakukan di dalam masjid, kebiasaan apa, ibadah apa atau syiar apa yang biasa dilakukan dalam masjid. Mereka ada yang angkat tangan, pertama dipancing dulu masjid, set kayak pakai garis panah, saya tulis takbiran.
siapa yang berani apa aja yang dilakukan masjid? Ada yang katakan lagi, Idul Adha, oke, apalagi eh, kurban, potong kurban, set, saya garis lagi ke atas, oke, apalagi ada adab dalam apalagi yang bisa dilakukan dalam masjid. Mereka, oh itu Ustaz, itikaf, oke, masuk. Apa Ustaz, munakosah, set, saya garisin. Apalagi yang bisa dilakukan di dalam masjid, sholat, tarawih, maulid Nabi, katanya Samira, terus sampai berapa puluh apa yang bisa dilakukan. Nah, di situ, setelah itu mereka bayangkan, oh berarti tempat masjid itu salah diantaranya yang kalian tulis seperti ini ya, yang kalian terbayangkan seperti ini ya, ada dalam masjid semua bisa dilaksanakan. Iya Ustadz, bisa dilaksanakan. Oke, setelah tahu mereka apa yang dilakukan dalam masjid, maka saya masuk ke intinya, kita harus tahu adab di dalam masjid. Nah, itu yang pernah saya sampaikan di sini dengan cara seperti itu, saya contoh lagi, maka hal yang sangat mungkin dan terbukti dilakukan, lalu efeknya juga bagus, saya sendiri melakukannya gitu. Nah, itu jawabannya dari saya gitu, Ustaz Rizik. Oke, Ustaz Jaya. Eh, apa tadi Ibu Faratunisa sudah terjawab bagaimana? Sudah cukup jawabannya? Oke, sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan kembali ke pemateri kita, Ustaz Jaya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ada pertanyaan lagi pada Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Mungkin udah cukup, Ustaz. Insyaallah. Mungkin sudah cukup, Ustaz Jaya. Oke, tadi silakan mungkin boleh ditutup closing statement dari itu. Oke, baik. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih pada Ustaz Rizik sebagai moderator dan juga Ustaz Adam yang membantu untuk menampilkan slide saya, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf, pasti apa yang saya sampaikan banyak kekurangan dan kurang jelasnya. Mohon dimaafkan, itu kekurangan saya. Sebagai penutup singkat aja, saya mengutip perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau berilmu saja, iblis lebih berilmu. Begitu kata Syekh Tuan Abdul Qadir Al-Jailani. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Ustaz Rizik. Terima kasih. Saya tutup khutbah sofa wadah kama kadar, ambil yang baik apa yang saya sampaikan dan buang saja yang buruk yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazilan Ustaz Jaya atas materinya yang berikan yang telah diluaskan kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dari antum kepada kita semua menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke pemateri yang kedua setelah tadi pemateri yang pertama dari Ustadz Jaya. Ini ada pemateri yang kedua lagi, lebih mungkin bisa lebih menarik. Ada Miss Lulu, coba mau sapa-sapa dulu Miss Lulu, udah dari sini tahu belum? Miss Lulu, halo. Ya, Ustaz sudah hadir. Lulu sudah ada di tengah-tengah kita ya, alhamdulillah. Sekarang materi yang akan dibawakan oleh Miss Lulu adalah menjadi guru tangguh, mengelola emosi, membangun empati. Masya Allah, ini materi yang sangat menarik sekali ya, terkhusus untuk para guru. Mungkin boleh dibuka slide profil tentang Miss Lulu, admin.
kita akan mengenal nih tentang pemateri kita yang kedua. Beliau bernama Miss Lulu Efiratif Rotul Ulia. Beliau selaku guru RA Taba-Tabai di sekolah kami. Dan beliau itu pernah teacher training of educator di tahun 2024 sampai sekarang. Dan sekbid organisasi dan pengkaderan Hima XP Puhamka di tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan yang ketiga, sekbid pengembangan minat dan bakat BEM FEB Uhamka tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan presenter internasional Conference of Zakat di tahun 2022. Dan pemateri administrasi follow up LKTD Hima XP Uhamka tahun 2022. Dan pemateri Teacher of Educator di keempat di tahun 2024. Dan beliau ini memiliki potensi keahlian teknologi dalam pendidikan parenting. Ini cocok sekali dengan di zaman ini ya, karena semuanya berbasis dengan teknologi. Mungkin untuk persingkat waktu, ya agar waktu itu juga bisa lebih banyak, kita langsung serahkan waktu dan tempat kepada pemateri kita, Miss Lulu. Silakan Miss Lulu. Terima kasih banyak Ustadz Rizik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di kali ini, gitu ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Oke. Nabi Muhammad juga ini ya, seorang teladan terbaik kita gitu dalam mendidik hati dan juga jiwa gitu, yang bersangkutan dengan tema yang insya Allah akan saya sampaikan hari ini, Masya Allah. Oke, hari ini insya Allah saya mau sharing terkait satu topik yang sebetulnya sangat dekat dengan keseharian kita, yang justru sering luput gitu ya dari perhatian kita gitu ya, itu tentang emosi gitu. Oke, lebih tepatnya menjadi guru tangguh dengan cara bisa dan pandai gitu dalam mengelola emosi dan juga membangun empati. Oke, boleh next slide. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ke Ustadz Bunda dan eh, audiens yang ada di sini, gimana perasaannya hari ini, teman-teman semua? Boleh dituliskan di kolom chat, boleh pakai emoticon mungkin, atau boleh ada yang mau curcol-curcol sedikit, silahkan. Mungkin untuk Ustadz Bunda kita udah seharian juga udah ngajar gitu ya. Mungkin ada kejadian-kejadian yang bikin sesuatu gitu ya hari ini. Masya Allah. Mungkin saya bacain beberapa nih. Oh, ini ada adminnya, emotikonnya cool gitu ya. Mungkin hari ini anak-anaknya lagi keren gitu ya. Oh, ada Ustadz Jaya katanya senang dapat hadiah. Dapat hadiah dari siapa Ustadz Jaya? Kemudian ada Bunda Winur nih, senyumnya apa artinya nih Bunda Winur nih? Ada Abi bahagia, ada Miss Ica katanya Alhamdulillah happy lihat anak semangat rapiin kelas baru, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada Ustadz Rizik senang hati dan membara. Wah, Alhamdulillah kalau dilihat-lihat sih moodnya Alhamdulillah hari ini lagi ini ya, lagi bagus semua gitu ya. Oke, boleh next slide Ustadz Adam. Oke, nah kalau dilihat dari tadi Ustadz Bunda udah bisa mengenali gitu ya emosi apa yang
sedang dirasakan gitu. Dan kayak tadi Miss Ica juga bisa menyampaikan bahwa kayak penyebab Miss Ica hari ini happy itu apa gitu. Nah, jadi sebenarnya emosi itu apa sih gitu ya. Nah, emosi itu ternyata suatu keadaan biologis, psikologis, dan juga serangkaian kecenderungan untuk bertindak yang merajuk pada perasaan dan pikiran yang khas. Nah, emosi juga timbul dari adanya rangsangan internal atau eksternal yang melibatkan perasaan dan perubahan dalam tubuh serta ekspresi perilaku. Emosi juga mempengaruhi cara kita berpikir, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan. Gitu. Makanya eh, ini ya, mungkin kayak emosi tuh benar-benar punya peran penting gitu dalam ketika kita menjalankan hari kita gitu eh ketika kita dari paginya gitu, mungkin dari bangun tidur, dari melaksanakan kegiatan pagi itu dengan mood yang oke gitu, insya Allah seharian juga oke gitu, walaupun mungkin ketika ngajar ada kasus gitu sama anak, tapi mungkin bisa lebih terkendali gitu karena dari pagi gitu ya mood kita juga sudah baik gitu. Jadi itu juga mempengaruhi dari interaksi kita dengan orang lain yang mungkin kalau misalnya kita pengajar dengan anak-anak gitu. Ya mungkin boleh next. Oke, nah tapi dalam Islam tuh gimana sih gitu ya memandang emosi ini gitu. Nah, ya, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada emosi adalah fitrah gitu ya. Apa nih maksudnya gitu? Jadi ternyata seperti kita tahu Islam tuh emang Masya Allah ya agama kita tuh kayak mengatur segala jenis apapun itu gitu dalam aspek kehidupan kita sampai emosi pun diatur gitu dalam Islam gitu. Jadi ternyata emosi dalam Islam itu adalah fitrah gitu ya seperti marah, takut, senang gitu kayak yang teman-teman hari ini rasain itu tuh fitrah gitu dan Islam juga menyebutkan itu sebagai sebuah reaksi manusiawi yang wajar gitu ya. Dan sama seperti nabi-nabi kita yang dulu gitu ya, bahkan sebelum kenal apa parenting-parenting dan segala macamnya tuh sudah Allah berikan apa ya, kemampuan untuk bisa mengendalikan emosi dengan baik gitu. Kayak misalnya kisahnya Nabi Yakub yang bersedih ketika kehilangan Yusuf yang disebutkan juga dalam surat Yusuf gitu ya. Terus ada juga Nabi Musa yang sempat merasa takut ketika diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Mesir gitu. Dan juga ada Nabi kita Muhammad SAW yang menangis gitu ketika keluarganya, kerabatnya juga meninggal gitu, pamannya meninggal, istrinya meninggal gitu. Nabi Muhammad juga merasakan emosi itu gitu, merasakan sedih gitu. Dan jadi ya betul emosi itu adalah fitrah gitu yang emang Allah tuh kasih ke kita gitu. Dan ternyata di Islam pun tidak melarang adanya emosi gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk membimbing bagaimana kita meresponnya gitu ketika kita merasakan suatu emosi gitu. Oke, kemudian di poin kedua adalah mengelola emosi mengelola emosi adalah tanda kematangan iman. Nah, di sini mungkin teman-teman juga udah pernah ada yang dengar gitu ya sabda Rasulullah tuh yang mengatakan bahwa orang kuat tuh bukan orang yang pandai bergulat gitu. Bukan orang yang jago berantem gitu, tapi ternyata orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah gitu. Dan ini emang sesuatu yang susah banget gitu ya. Kita juga menyadari gitu. Dan saya pun di sini yang sharing tentang masa ini pun masih berusaha dan masih banyak belajar untuk bisa menjadi orang kuat yang sesungguhnya gitu ya. Itu bisa menahan amarah ketika marah gitu. Jadi menahan amarah pun bukan berarti memendam gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengelola emosi tersebut dengan cara yang tepat gitu. Mungkin kalau misalnya di Islam kayak kita diajarkan untuk ketika kita marah kita bisa diam gitu. Kita bisa ambil wudhu atau mungkin misalnya kita ada di kondisi yang benar-benar marah dan Islam tuh mengajarkan kita bahkan untuk sholat gitu. Kayak ya udah sholat aja gitu. Itu tuh bisa juga untuk menenangkan emosi kita gitu. Dan kemudian ya pasti kita bisa juga cerita gitu sama Allah gitu ya. Tuh kemudian ternyata di
Islam pun di poin selanjutnya bisa menjadi nilai ibadah gitu. Ketika kita memiliki kasih sayang gitu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ngajar dan kita orang tua gitu, kita memiliki kasih sayang untuk anak kita, untuk keluarga kita. Kemudian yang pasti juga memiliki kasih sayang untuk Allah gitu, rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga punya rasa malu, rasa takut kepada Allah itu juga merupakan suatu nilai ibadah gitu ya. Dan ketika pun kita marah gitu, dan marahnya yang mengarah pada kebenaran itu juga bagian dari ibadah gitu. Jika itu diarahkannya kepada jalan yang benar gitu. Jalan yang benar adalah bagaimana? Nah, nanti ada tips-tipsnya gitu ya. Gimana caranya mengelola emosi. Seperti itu. Nah kan kayak Allah juga sebutin tuh di surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang paling kuat cintanya kepada Allah. Nah itu kayak sudah jelas gitu ya. Dan juga ada malu itu sebagian dari iman gitu. Malu itu kan juga bagian dari emosi gitu ya. Jadi ketika kita merasa malu, tapi malunya itu adalah karena Allah gitu ya. Malu eh, kepada sesuatu yang memang tidak baik gitu, dan tujuannya adalah karena kita iman kepada Allah, itu juga sebuah emosi yang bernilai ibadah. Nah, kemudian di poin terakhir adalah keseimbangan dalam emosi. Nah, ternyata di Islam tuh memandang emosi itu juga bukan apa ya, mungkin bisa dibilang sesuatu yang ekstrim gitu ya dalam merasakan emosi gitu. Misalnya di Islam kan memang dianjurkan juga kita untuk ketika kita merasa berduka atau kita merasa senang sekalipun itu tidak boleh berlebihan gitu ya. Karena kayak Rasulullah juga yang bilang jangan terlalu banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati gitu. Jadi ketika kita bahagia pun kita harus dalam kontrol emosi yang baik gitu. Kita harus mengarahkan bahagia kita itu dengan rasa syukur gitu, dengan ingat lagi kepada Allah gitu. Pun sama ketika kita berduka, bukan yang berlarut-larut bersedih gitu. Walaupun memang mungkin harus kita sadari gitu ya, kita sedang merasakan kesedihan itu gitu. Tapi itu dia tadi kata Rasulullah juga gak boleh berlebihan gitu dalam berduka ataupun dalam keadaan yang senang gitu. Karena dalam Islam juga diarahkan kita memiliki emosi yang seimbang gitu, sehingga eh, diri kita itu tidak dipimpin dari perilaku emosi yang tidak diarahkan dengan baik gitu ya, tetapi harus didampingi oleh akal dan juga iman. Seperti itu. Nah, dalam Islam juga emosi ternyata adalah amanah gitu ya. Amanah berarti kan sesuatu yang harus kita jaga gitu ya. Jadi emosi juga bukan sesuatu yang harus kita musuhin gitu, kayak anti banget gitu, dan atau mungkin memandang emosi itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Tapi ternyata emosi juga sebuah alat gitu yang harus dikendalikan demi kebaikan diri kita sendiri dan juga demi kebaikan orang lain dan sekitar kita gitu. Nah, mengelola emosi itu dalam Islam juga bagian dari tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa yang merupakan jalan untuk menjadi insan gitu ya, pribadi yang tenang dan juga yang diridhoi Allah. Oke, boleh next, Ustaz Adam. Nah, untuk kita gitu ya sebagai pengajar gitu, sebagai pendidik, gimana sih peran emosi dalam pendidikan juga gitu. Seperti hari ini tadi itu mungkin saya cerita sedikit ya, hari ini di kelas RA itu juga tadi sama Umi itu kita belajar juga tentang di rumah itu justru juga sebenarnya sekolah gitu ya. Kalau di rumah tuh sekolah gurunya siapa? Gurunya tuh bunda. Kepala sekolahnya itu adalah ayah. Nah, muridnya siapa? Muridnya adalah anaknya gitu, kita gitu. Jadi sebenarnya di sekolah maupun di rumah tuh sama-sama kita tuh harus belajar gitu ya ternyata. Termasuk dalam apa ya, berperan mengedukasi tentang emosi ini gitu pada anak. Nah, peran emosi dalam pendidikan itu di sini juga ada poin yang pertama, emosi mempengaruhi proses belajar anak gitu. Jadi
mungkin ini point of view-nya adalah dari anaknya gitu ya. Jadi ketika anak itu tenang gitu, ketika anak itu sejak datang ke sekolah dengan perasaan yang senang, yang tenang dan apa ya, mungkin siap gitu ya bahasanya untuk menerima pelajaran itu eh akan memudahkan si anak dan juga kita gitu ya sebagai guru pasti lebih mudah gitu untuk menyampaikan ilmu gitu dan juga sebaliknya gitu ketika dari awalnya memang anak datang dengan perasaan yang nggak bahagia gitu, yang cemas, takut gitu mungkin dari paginya ada apa gitu mungkin kayak dibanguninnya susah, dimarahin dulu sama orang tuanya itu kerasa banget sih gitu. Di TK juga beberapa anak pernah mengalami itu ketika dia datang ke sekolah dengan keadaan yang kayak cemberut gitu. Jadi kayak bahkan sebelum ditanya pun kadang anak juga cerita gitu, aku tadi gini 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 gitu. Oh ternyata emang dari pertama datangnya tuh moodnya udah nggak bagus gitu, emosinya juga lagi eh ke arah yang lebih negatif mungkin ya gitu. Jadi itu mempengaruhi proses belajar dia dalam kesehariannya gitu. Nah, jadi gimana? Ternyata anak yang merasa disayang gitu ya, maupun di rumah ataupun di sekolah, itu akan lebih aktif gitu ketika pembelajaran berlangsung, ketika diskusi juga dia lebih aktif dalam bertanya dan lebih aware juga gitu ya kepada sekitarnya gitu. Jadi memang emosi dari anak dan juga guru gitu ya itu sangat mempengaruhi proses belajar. Kemudian di poin yang kedua adalah emosi membangun hubungan guru dan murid. Nah, di sini eh, point of view dari keduanya gitu, dari gurunya ataupun dari muridnya, yaitu ketika kita sebagai guru mampu mengelola emosi gitu ya, tidak marah dan berbicara dengan nada yang tenang gitu ketika kita mengajar gitu, itu juga bisa menciptakan suasana kelas yang pastinya lebih nyaman dan juga lebih terbuka gitu ya. Jadi anak-anak juga senang gitu ya sama kita dan gak sungkan gitu mungkin. Nah, kemudian hubungan emosional yang positif tuh juga membuat anak tuh juga merasa lebih dihargai dan lebih percaya diri gitu. Jadi memang di sini ketika guru dan anaknya dan muridnya juga memiliki emosi yang baik gitu ya hari itu pasti suasana belajar pasti akan lebih menyenangkan gitu. Mungkin nanti Ustadz Bunda Guru boleh cerita juga gitu ya apa pengalaman-pengalaman yang ada di kelas gitu. Jadi seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah emosi guru mempengaruhi lingkungan belajar gitu. Ini hampir sama sama poin yang pertama tadi. Jadi memang eh guru yang datang ke kelas tuh kalau misalnya kita datang dengan perasaan yang negatif itu pasti akan kerasa gitu sama anak-anak juga dan sebaliknya juga ketika kita datang dengan emosi yang baik, yang positif, anak-anak juga pasti bisa merasakan gitu dan sorry, emosi yang kita bawa ke dalam kelas itu juga secara nggak langsung bisa menular gitu ke anak-anak. Jadi ketika kita seneng dan ada anak yang misal agak murung gitu, itu tuh juga ternyata bisa kita apa ya, transfer gitu emosinya ke anak yang murung ini supaya emosi dia jauh lebih baik gitu, perasaan dia jauh lebih baik gitu. Nah, jadi di sini juga kita sebagai guru tuh punya peran penting gitu ya dalam memanage emosi kita, diri kita sendiri gitu. Karena untuk menjaga iklim dari pembelajaran yang positif seperti itu. Jadi emang ini mungkin sesuatu yang susah juga gitu ya dan perlu belajar banyak gitu untuk bisa kita memanage emosi diri kita dengan baik. Gitu. Nah, kemudian yang poin terakhir adalah mengajarkan literasi emosi sejak dini. Nah, jadi anak tuh juga ini ya harus mengenali gitu apa yang dia rasa gitu, apa penyebabnya dia misalnya merasa senang, apa yang menyebabkan dia merasa sedih seperti itu. Jadi pendidikan juga seharusnya bukan hanya mengajar yang dengan menggunakan akal gitu ya, atau kayak akademis gitu, tapi juga kita harus mengedukasi anak-anak tuh
tentang afeksi gitu, tentang perasaan mereka dan juga karakter mereka gitu. Karena balik lagi tadi, ketika dia merasakan suatu emosi tertentu, itu juga mempengaruhi dari apa perilaku mereka gitu kepada temannya, kepada gurunya gitu, kepada orang tuanya di rumah seperti itu. Jadi memang anak-anak juga harus mulai sadar gitu terkait emosi yang sedang dia rasakan sejak dini gitu. Nah, kemudian anak-anak juga perlu dilatih untuk mengenali dan mengekspresikan emosi mereka secara sehat gitu, bukan dengan memendam ataupun dengan meledak-ledak gitu ya. Ketika ada ya pasti jangan kan anak-anak gitu ya, kita aja orang dewasa masih ada yang memendam perasaan gitu, yang ketika marah juga meledak-ledak gitu. Jadi itu juga perlu banget untuk ditangani dengan baik gitu dan secara sehat gitu. Jadi sebenarnya dalam pendidikan emosi itu juga bukan gangguan gitu ya dalam belajar, tapi ternyata memiliki pondasi yang penting untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan dan juga manusiawi gitu, yang anak-anak tuh juga bisa enjoy gitu ketika mereka belajar gitu. Oke, boleh next, Ustadz Adam. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ketika kita menghadapi emosi negatif itu gitu ya dari POV mungkin kita sebagai guru, sebagai orang dewasa gitu dan juga sebagai anak. Ini juga saya punya sebuah apa ya bahasanya kayak ada passwordnya gitu, namanya tuh KTK gitu. Ini yang harus dilakukan ketika kita eh, ketemu sama emosi yang ternyata tuh negatif gitu, baik itu eh, ketika kita dengan diri kita sendiri gitu ataupun dengan anak-anak gitu ya. Nah, yang pertama adalah kenali emosi yang sedang dirasa, emosi yang muncul dan juga penyebabnya. Nah, di sini seperti yang sebelumnya juga saya sempat singgung gitu ya. Mengenali emosi yang kita rasa tuh benar-benar poin penting gitu. Jadi kayak yang tadi Ustadz Bunda semua udah jawab di kolom chat gitu ya. Itu berarti kan kita juga sudah mengenali ya apa yang kita rasa gitu. Dan kita bisa menilai apa yang membuat kita merasakan itu gitu. Kayak tadi Miss Ica happy karena anak kelas 5 eh apa tadi mempersiapkan kelas barunya gitu. Terus mungkin kalau saya juga hari ini alhamdulillah merasa senang, merasa happy karena di balik hari ini yang lumayan banyak kegiatannya, tapi ngerasa apa ya? Mungkin kayak ngerasa sebagai diri tuh kayak bermanfaat gitu dan berguna gitu ya. Jadi kayak banyak yang dikerjain merasa produktif gitu hari ini, alhamdulillah gitu. Jadi kayak mengenali perasaan dan juga emosi apa yang sedang kita rasa dan penyebabnya dan dari mana munculnya itu tuh juga penting banget gitu. Jadi kayak misalnya ketika ada anak yang nangis gitu ya, kita tuh perlu gitu menanyakan dulu, kamu kenapa nangis? Kamu nangis merasa sedih ya gitu. Mungkin kalau untuk anak TK gitu atau anak kelas rendah mungkin masih perlu bantuan gitu untuk mengenali apa yang dia rasa. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita tanya dan kita bantu gitu. Kamu ngerasa sedih ya, makanya kamu nangis gitu. Bukan yang kayak nggak boleh nangis gitu. Itu tuh jadinya nanti akan menumbuhkan dia tuh menjadi anak yang memendam gitu. Karena kayak saya sempat ada satu kasus yang dia tuh sebenarnya laki-laki, anaknya laki-laki, dia tuh sebenarnya ngerasa sedih. Kalau nggak salah waktu itu dia habis jatuh deh kalau nggak salah. Terus dia kelihatan matanya berkaca-kaca tapi nggak mau nangis gitu. Terus saya tanya, kamu kenapa habis jatuh ya? Sakit gitu. Iya sakit. Terus mau nangis. Saya tanya gitu kan. Karena matanya tuh bener-bener udah berkaca-kaca banget yang kayak ketika dia kedip tuh air matanya jatuh gitu. Eh, tapi kan kata mama nggak boleh nangis karena laki-laki seperti itu. Nah itu tuh ternyata dari rumah aja punya peran penting gitu ya. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa mau laki-laki mau perempuan mau anak kecil ataupun orang dewasa boleh nangis ketika merasa memang sedih gitu ya. Itu kan juga apa ya mungkin bentuk validasi gitu ya ketika kita sedih ya nggak apa-apa nangis gitu. Tapi baik lagi tadi yang nggak bukan yang berlarut-larut gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, tapi anaknya tetap nggak nangis, dan dia
akhirnya tapi apa ya, kayak mengakui gitu kalau misalnya dia tuh sedih, dia merasa sakit karena dia habis jatuh kakinya terluka gitu. Akhirnya ternyata kan kalau misalnya kita dari awalnya bilang nggak boleh nangis gitu ya, dia juga pertama dia nggak bisa mengidentifikasi apa yang dia rasa. Kemudian yang kedua dia juga nggak bisa tahu penyebab dia sedih itu apa gitu. Ketika dia nggak dibantu gitu, ketika dibantu ya alhamdulillahnya si anak ini paham gitu bahwa dia sedih karena ada sebabnya gitu. Nah makanya itu juga perlu lakukan gitu ya ketika kita juga ketemu sama anak yang misalnya sedang ada kasus gitu ya, misalnya ada yang nangis, ada yang berantem sama temennya gitu, itu harus ditanya dulu gitu. Bahkan eh, ada juga saya lupa siapa gitu, pokoknya ada salah satu influencer parenting yang bilang kalau misalnya ada anak jatuh tuh bukan kita ayo ayo bangun nggak apa-apa gitu, bukan itu harusnya tanggapan pertama kita, tapi kayak ada yang sakit nggak, merasa ada merasa apa gitu yang dirasain, apakah dia sedih, apakah misalnya karena dia didorong sama temennya dia kesel gitu, itu tuh pertama yang harus kita tanyain gitu. Dan kemudian baru kita tawarin misalnya butuh bantuan untuk diobati atau butuh bicara sama temennya gitu ya. Nah itu eh, ketika kita tahu baru kita bisa eh, apa ya, menentukan langkah apa yang kita ambil gitu. Nah, kemudian di sini ada T gitu. Nah, T ini terima bahwa emosi tersebut nyata dan sedang kita rasakan gitu. Mungkin kalau kita taunya tuh bahasanya denial gitu. Jadi kita tuh apa ya, nggak nggak denial gitu ya, apa ya bahasanya. Jadi kayak kita tuh harus terima ketika kita sedih gitu. Oh, ya udah aku merasa sedih gitu. Aku ngerasa marah, aku ngerasa seneng gitu. Nah, itu tuh harus kita sadari dan kita tahu bahwa ya emosi itu tuh nyata gitu. Kita bisa sedih, kita bisa senang, dan itu penting banget gitu ya untuk kita juga menyadari apa yang kita rasa. Nah, kemudian ada Kak yang terakhir adalah kendalikan diri dengan atur nafas, time out, berwudu atau atau atur pikiran. Nah, mungkin kalau poin Kak yang di sini lebih ke arah ketika kita menghadapi emosi yang negatif gitu ya. Jadi kita juga harus tahu gitu ketika kita mengalami misalnya ada anak lagi nggak taat aturan gitu ya. Kita kan mungkin jadi sebagai pengajar kadang kayak ini kan aturannya sudah jelas gitu, tapi kayak dia lagi nggak ikut aturan aja gitu. Kita perlu mengendalikan diri, kita tahu yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri gitu. Jadi kita tahu gimana caranya biar kita bisa tetap mengontrol emosi kita, kita bisa mengontrol diri kita gitu. Mungkin dengan atur nafas gitu ya. Atau mungkin memang jika memang butuh time out dulu gitu, keluar dulu dari kelas. Kemudian ketika kita merasa sudah tenang dan bisa bicara dengan anak-anak lagi, kita boleh masuk lagi ke kelas gitu. Dan mungkin juga bisa, jika butuh juga boleh berwudu. Dan yang paling penting adalah kita juga harus atur pikiran gitu, kayak gimana nih caranya gitu ya, biar kita bisa ngomong ke anak-anak juga dengan apa masih enak gitu, dan kita tidak menularkan si emosi negatif itu ke anak-anak gitu. Jadi kuncinya adalah KTK, kenali, terima, dan kendalikan gitu. Oke, boleh next. Nah, ini selanjutnya eh, adalah bagaimana cara guru menghadapi kesalahan anak dengan mengelola emosi yang sehat. Itu ya kayak tadi yang udah saya bahas juga sebelumnya. Emang mengelola emosi yang sehat nih bener-bener PR banget gitu, dan ternyata tuh tidak semudah itu gitu. Dan makanya kayak kalau misalnya teman-teman sering dengar kayak makin makin kesini tuh kayak makin banyak orang ya ke psikolog, ke psikiater segala macam gitu. Dan itu tuh ternyata nggak semuanya memiliki masalah yang berat gitu, masalah yang seberat itu gitu. Tapi kayak ketika dia merasa dia nggak bisa kontrol emosinya dan merasa butuh bantuan orang lain, pun kalau misalnya bukan ke profesional gitu, kita menghubungi ke teman atau keluarga kita yang kita percaya gitu ya, itu tuh benar-benar ternyata membantu banget gitu. Dan memang yang paling sulit itu kan mendidik diri sendiri gitu ya. Jadi memang kita sama-sama
eh, belajar gitu mengelola emosi yang sehat gitu. Nah, di sini cara guru ketika menghadapi kesalahan anak dengan mengelola emosi yang sehat itu yang pertama adalah sadari emosi diri sendiri gitu. Nah, diri sendiri di sini kita sebagai guru dan juga anak gitu. Jadi kita juga harus tahu nih ketika kita melihat eh, sebuah kejadian gitu mungkin ya anak kita tuh merasa apa gitu. Mungkin apa kita ternyata marah juga, kesel, sebel gitu ya. Itu kita juga harus tahu gitu karena itu balik lagi tadi mempengaruhi bagaimana kita berperilaku gitu. Apalagi ini ke anak gitu ya. Dan untuk anaknya sendiri gitu mungkin sebelum kita menegur gitu kita juga harus tadi lagi tarik nafas gitu dan eh, mungkin langkah awal adalah bisa menghentikan sejenak perilaku anak gitu mungkin misalnya ada anak yang berantem gitu ya sama temennya kita bisa menghentikan dulu mereka supaya berhenti berantem dulu bukan yang kayak langsung menyalahkan gitu ya, tapi kayak kita harus hentikan dulu kejadiannya gitu. Kemudian kita juga bantu lagi ke anak, dia tuh merasakannya apa gitu. Dan menenangkan dulu si anak gitu ya, supaya bisa diajak bicara. Ketika dia mungkin merasa kesal, kecewa gitu kan, itu juga susah ya mungkin buat anak ketika diajak bicara. Nah, tujuannya adalah supaya kita sebagai guru tuh juga tidak impulsif gitu dalam menyalurkan emosi kita gitu atau ketika kita juga mungkin lihat anak seperti itu merasa sebel gitu ya kita juga bukan yang ikutan marahin dia gitu tapi kita bisa tetap tenang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pisahkan perilaku dari identitas anak gitu. Nah, ketika anak ini melakukan suatu kesalahan gitu ya yang kita kritik gitu mungkin yang kita bahas bukan tentang anaknya gitu bukan tentang si pelaku gitu tapi tentang perilaku dia gitu misalnya ada kalau di TK tuh lagi seringnya adalah anak-anak tuh iseng gitu ya ke temennya ya, misalnya temennya lagi fokus ada yang tiba-tiba apa nyubit lah gitu ada yang tiba-tiba nyolek-nyolek dan temen yang ngerasa nggak suka gitu yang merasa terganggu yang harusnya kita sadari adalah perilakunya gitu kita kita fokus ke perilakunya bukan ke anaknya gitu makanya nggak boleh udah nggak boleh gitu kan ya kayak ngebahas saya ini kamu nih nakal banget gitu ya kamu nih pokoknya dengan kata-kata yang negatif gitu tapi kita harus menyadarkan dia bahwa perilaku dia itu tidak benar kamu tahu nggak kamu begitu tuh mengganggu temanmu gitu. Nah, kalau ini saya juga yakin, alhamdulillah insya Allah di PMD di Tabatabaya juga kita udah mulai menerapkan ya Ustaz Bunda gitu. Jadi memang yang harus kita fokuskan adalah kepada perilakunya gitu. Jadi yang disalahkan adalah perilakunya bukan dirinya pribadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah gunakan nada dan juga bahasa tubuh yang tenang. Nah, ini juga punya peran penting banget ya dalam kita menyalurkan emosi kita gitu. Karena ketika kita dengan nada dan juga bahasa tubuh yang marah gitu, atau nada yang tinggi, anak-anak kan juga pasti merasa takut ya dan merasa terhakimi gitu. Jadi jangan sampai anak tuh punya mindset yang kayak, oh ketika aku begini aku dimarahin gitu, aku dihukum gitu. Tapi eh, kita mencoba untuk anak-anak tuh biar punya mindset, oh ketika aku salah ternyata aku masih bisa memperbaiki gitu. Karena yang tadi lagi fokusnya ke perilaku anak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ajak anak refleksi, bukan sekedar dihukum gitu. Jadi yang kita baik lagi yang kita sadari adalah perilakunya dia gitu. Menurut kamu eh yang tadi kamu lakuin tuh bagus apa enggak gitu ya kayak misalnya kalau misalnya kamu misalnya kasusnya anaknya ganggu gitu kamu mau enggak digituin gitu misalnya dicolek-colek dicubit atau diapain. Enggak berarti kamu nggak boleh ngelakuin itu ke orang lain gitu jadi dia tahu bahwa yang salah itu adalah perilakunya bukan anaknya gitu. Nah itu juga membantu anak untuk mengembangkan kesadaran dia gitu ya dan bertanggung jawab
atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu kesalahan juga jadi dia tahu gitu bahwa dia harus memperbaiki dan dia harus minta maaf gitu kepada temannya gitu atau kepada sesuatu yang emang dia lakukan tuh tidak sesuai gitu. Jadi daripada kita menghukum gitu ya, disetrap gitu suruh angkat kaki gitu, tapi kita ajak bicara gitu anak-anaknya nih supaya dia tuh merasa ketika dia melakukan salah dia harus tanggung jawab dan em, apa memiliki kesempatan untuk memperbaiki gitu. Kayak misalnya hari ini kamu diajak bicara misalnya ada anak yang tidak ikut aturan gitu ya. Ketika kegiatannya A dia malah melakukan B gitu. Jadi eh, bisa diajak bicara bahwa kayak kamu hari ini nggak ikut aturan loh. Kamu tadi begini 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 begini. Jadi besok kamu mau tetap ikut tetap nggak ikut aturan atau ikut aturan gitu. Jadi dia juga merasa tanggung jawab atas keputusan yang dia ambil gitu ya. Dan kita juga bisa mempertanyakan gitu ketika dia tidak melakukan keputusannya dengan baik gitu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tunjukkan empati dan cinta tanpa syarat. Insya Allah ini cinta gitu ya. Kita ngajar itu pakai cinta gitu. Nah, jadi setelah tadi misalnya kita udah tegur gitu anaknya, kita juga kasih apresiasi gitu. Apalagi kalau misalnya dia yang bisa menyadari gitu bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu dan nggak dia berjanji gitu untuk tidak melakukan itu lagi dan itu kan perlu apresiasi ya kan supaya anak juga merasa dihargai gitu. Jadi dia ketika melakukan kesalahan lagi tuh bukan karena eh, apa ya mungkin bukan karena ya nggak dia nggak tahu gitu tapi ketika dia melakukan kesalahan dia juga bisa berefleksi diri lagi gitu secara mandiri. Oh iya aku waktu itu aku melakukan kesalahan terus aku akhirnya kayak mungkin dia menyadari dia refleksi diri ternyata aku lebih dihargai gitu daripada aku tidak menyadari apa yang aku lakukan itu salah seperti itu gitu. Jadi kita bisa sambut juga anak-anak dengan senyuman lagi gitu ya. Mungkin sebelumnya ditegur kita mukanya tegang gitu ya agak galak gitu. Nah ketika anak ini sudah menyadari kita juga butuh mengapresiasi gitu. Dan mungkin kalau misalnya anak mungkin kalau kalau TK masih oke gitu misal diberikan pelukan gitu atau mungkin sekedar tos lah itu tuh anak-anak tuh juga udah senang banget gitu ya. Ketika dia melakukan kesalahan jadi dia tetap merasa dicintai gitu dan dihargai seperti itu. Nah jadi eh mengelola emosi tuh saat kita menghadapi kesalahan anak tuh juga bentuk profesionalisme ya dan juga kasih sayang kita dalam pendidikan gitu. Oke, boleh next Ustadz. Nah, pada akhirnya kita ternyata perlu menyadari bahwa boleh jadi kepekaan kita terhadap emosi diri dan orang lain adalah cara Allah untuk menghantarkan kita pada perubahan dan juga pertumbuhan diri. Gitu. Balik lagi tadi eh, eh, emosi menurut Islam gitu ya. Jadi ketika kita eh, mengarahkan emosi itu dengan cara yang tepat gitu ya. Justru itu tuh ternyata cara Allah gitu untuk mengantarkan kita kepada perubahan dan pertumbuhan diri, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita sendiri gitu. Dan sebagai Muslim gitu, memang sudah sepantasnya kita hidup bukan dipimpin dari emosi kita gitu, tapi harus dipimpin dengan keimanan kita kepada Allah seperti itu. Oke, boleh next. Oke, nah jadi emosi itu kekuatan adalah atau kelemahan? Jawabannya adalah kekuatan ketika kita bisa mengelolanya dengan baik dan dengan cara yang tepat seperti itu. Oke, mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, saya mau cerita sedikit tentang fenomena gitu mungkin ya. Ada cerita tentang anak RA. Dia ini ternyata punya kecerdasan emosi yang baik gitu ya. Seorang anak RA gitu ya. Jadi ceritanya adalah
biasalah anak-anak tuh ada apa namanya temenannya mau yang ini, maunya sama yang ini gitu. Jadi ada satu anak yang merasa dia tuh nggak ditemenin gitu. Terus sampai ternyata itu tuh juga udah berlangsungnya lumayan lama gitu, kayak seminggu 2 minggu. Akhirnya dia tiba-tiba datang ke saya dan bilang, Miss Hulu, aku mau cerita, dia bilang gitu. Saya pikir kan anak-anak ceritanya apa gitu ya. Ternyata ceritanya itu benar-benar yang serius gitu. Dia cerita bahwa iya si ini nggak mau temenan sama aku, soal si ini tuh begini 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 sama aku gitu. Terus saya yang denger kayak wah kenapa nih anak-anak nih gitu ya. Terus kayak ternyata sebelum saya keluarin statement gitu ya, akhirnya saya tanya terus apa yang kamu lakuin. Oh, saya tanya dulu. Terus kamu perasaannya gimana ya? Aku sedih. Aku kan maunya main bareng-bareng sama teman-teman gitu. Terus apa yang kamu lakuin? Akhirnya ya udah, aku berdoa aja sama Allah. Aku minta semoga nanti teman-teman bisa mau main lagi sama aku. Itu saya kayak pas denger kayak ya Allah, anak sekecil ini gitu ya udah bisa eh udah punya apa ya, udah punya caranya gitu buat buat merilis emosinya dia gitu. Terus saya tanya, terus setelah kamu berdoa, apa yang kamu rasain? Ya udah, aku pasrah aja gitu. Pasrah aja gitu ya Allah, kayak hah, pasrah iya ya, kayak kita orang dewasa aja karena suka lupa gitu bahwa kita harus berserah diri gitu sama Allah, dan dia pasrahnya pun dia tahu kemana dia harus pasrah gitu, ke Allah. Kayak itu bener-bener saya ingat banget sampai sekarang. Padahal itu kejadian udah berbulan-bulan yang lalu. Dan jadi pengingat saya juga gitu ya bahwa ya udah, emang ketika apapun yang kita rasain, pada dasarnya kita harus pasrah aja ke Allah gitu. Intinya ya kita balik lagi ke Allah kayak gitu. Itu merinding banget saya kalau sampai sekarang kalau ingat ceritanya gitu. Terus ada satu lagi cerita ketika ada satu anak RA, apa namanya, kita ada outing berenang dan ternyata dia nggak bisa ikut gitu, padahal dia benar-benar udah nunggu-nunggu banget setiap hari nanyain. Ternyata dia ada kupingnya tuh sakit gitu dan harus sampai ke rumah sakit kayak gitu. Terus akhirnya setelah berenang dan dia udah masuk sekolah gitu ya, dia cerita, aku sedih, aku nggak bisa berenang soalnya kuping aku sakit, dia bilang gitu. Terus gimana? Apa? Iya, terus aku ke rumah sakit, aku udah terapi, aku udah gini-gini, ceritanya panjang. Terus di rumah gimana? Tapi aku seneng sih, soalnya aku dijagain sama bunda sama ayah, dia bilang kayak gitu. Terus jadinya tuh kayak anak ini bukan yang sedih karena dia nggak ikut berenang tuh. Itu juga ada sisi sedihnya, tapi justru itu kan berarti dia mengenali emosinya gitu. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa gitu nggak bisa ikut berenang. Tapi satu sisi dia bersyukur ternyata karena dia bisa dirawat sama orang tuanya gitu. Masya Allah banget itu. Akhirnya saya tanya, kamu udah bilang makasih belum sama Bunda gitu? Belum gitu. Terus gimana? Ya udah nanti aku mau bilang makasih sama ayah sama bunda, dia bilang gitu. Nah besokannya akhirnya saya follow up dan bener gitu. Dia laporan gitu. Misalnya aku udah aku udah bilang makasih sama ayah sama bunda gitu, dan saya konfirmasi ke orang tuanya juga ternyata bener gitu ya. Kayak masya Allah, kayak ternyata ketika kita menyadari emosi kita itu tuh mungkin misalnya gini, kita sedang merasa marah tuh di level 8 gitu. Dan ketika kita bisa menyadari dan kita tahu cara pengelolaan emosi itu dengan baik, bukan cuma skala marahnya kita itu jadi turun misalnya ke level 2 gitu, tapi justru bisa menimbulkan emosi lain gitu yang lebih positif gitu. Dan itu kayak istilahnya level marahnya berkurang aja udah alhamdulillah gitu ya. Tapi ini malah timbul lagi ke emosi yang lebih positif gitu. Jadi itu juga apa ya, mungkin kayak bonusnya gitu dari kita bisa menyadari dan mengenali emosi kita, bisa mengelola dengan sehat, itu juga bisa menimbulkan sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing hari ini. Saya kembalikan ke Ustadz Rizik. Silakan Ustadz.
Oke, oke, terima kasih banyak Miss Lulu telah memamar, telah memberikan ilmu pada kita semua yang insya Allah tadi ilmunya sangat bermanfaat ya tentang emosi. Bagaimana kita mengatur emosi itu sangat menarik sekali, terkhusus buat para guru ya. Mungkin setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Silahkan untuk pada para audiens yang ingin bertanya, masih penasaran sama materi tadi yang dibawakan oleh Miss Lulu, silahkan boleh dinyalakan mikrofonnya. Silahkan yang ingin bertanya ataupun boleh tulis di kolom komentar. Oh, ada siapa ini? Oke, dari Ibu Aminah Farhatun Nisa, beliau bertanya bagaimana hack untuk guru yang misal saat hadir ke kelas punya emosi yang negatif. Wah, untuk tidak menampakkannya ke anak supaya tidak merubah suasana. Wah, ini penting sekali, betul sekali. Misalnya ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Aminah Farhatun Nisa. Silahkan mungkin boleh dijawab dari Ibu. Ya, oke, makasih pertanyaannya Miss Ica. Iya, ini balik lagi ke yang tadi ya, yang trik dari KTK itu gitu. Jadi kita yang pasti yang pertama harus tahu gitu bahwa kita lagi punya emosi yang gak baik, lagi punya mood yang gak baik gitu. Jadi, oh aku tuh lagi moodnya lagi gak baik gitu. Jadi kalau misalnya aku masuk ke kelas nih bisa aja bikin anak-anak tuh juga jadi gak nyaman gitu. Jadi ya tadi kalau misalnya perlu ambil waktu, silahkan ambil waktu dulu gitu. Atau mungkin bahkan kalau misalnya perlu untuk berwudu gitu ya, silahkan berwudu dulu gitu. Dan harus ini sih, harus punya waktu sendiri dulu gitu ya untuk dirinya. Jadi kayak udah siap belum untuk ngajar gitu, untuk ketemu sama anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya udah siap dan ternyata masih punya emosi yang negatif itu, bisa nggak disimpan dulu gitu ya. Ketika ketemu anak-anak, jangan jangan ditampakkan dulu gitu. Dan itu sih yang paling penting yang pasti ya kita harus menyadari diri kita sendiri gitu ya karena yang tahu gitu dan paham diri kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus tahu juga gimana ketika kita marah apa cara apa yang paling efektif gitu yang bisa meredamkan emosi kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang ketika emosi dia perlu bengong dulu misalnya gitu atau perlu misalnya dia jalan-jalan dulu lihat yang hijau-hijau gitu. Tapi balik lagi tidak ketika di sekolah tidak meninggalkan tanggung jawabnya gitu. Jadi eh berarti harus mengenali dirinya sendiri dan harus tahu gitu gimana ketika merasa emosinya tidak baik, apa yang harus dilakukan gitu. Yang pasti mungkin langkah yang paling pertama bisa diambil adalah mengambil waktu sendiri gitu, time out gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ustaz Rizik. Oke, terima kasih banyak Miss Lulu tadi atas jawabannya. Bagaimana Ibu Aminah Farhatun Nisa, sudah terjawabkah atau masih ada yang kurang atas jawaban dari Miss Lulu tadi? Atau Sudah mungkin cukup? ada teman-teman guru yang mau sharing tentang gimana ngelola emosi ketika di kelas boleh. Oke, misalnya mungkin saya mau bertanya sedikit, bertanya ataupun pernyataan. Boleh, boleh gini. Boleh, boleh Ustaz. Oke. Kita mungkin sering dengar ya kata-kata orang sesepuh kita nih, orang-orang tua kita sering bilang jangan nantangin kesabaran orang tua, batas kesabaran itu ada batasnya, ya kan? Lalu bagaimana kalau kita tertuju kepada hadis Nabi tadi, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai apa ya, orang yang apa Yang eh pandai bergulat. tadi yang Musul bilang
Iya, Akan tapi orang yang dia, kuat akan tapi bukan orang yang orang kuat yang itu pandai orang yang bergulat. pandai untuk mengelola emosinya gitu kan. Itu ada di dalam hadis Nabi. Itu bagaimana mungkin pendapat Miss dulu? Apakah itu tepat perkataan dari sesepuh kita, orang-orang tua kita tuh, bahwasanya kesabaran itu ada batasnya? Atau mungkin kesabaran itu tergantung dari orang yang masing-masing? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Iya, oke. Mungkin itu juga masih saya pelajari gitu ya Ustaz. Tapi yang pernah saya dapat gitu ya, kesabaran kalau ada orang yang bilang kesabaran itu ada batasnya itu salah gitu. Jadi kesabaran itu emang gak ada batasnya gitu. Kalau misalnya kita lihat ke zaman Nabi gitu ya, cobaannya udah kayak apa gitu ya nabi-nabi kita udah apa next level banget lah gitu dibanding apa sih percobaan kita tahu apa di tahun sekarang gitu. Jadi kalau misalnya mau bilang kesabaran itu ada batasnya, ya Nabi aja dulu diapain segala macem gitu kan, tapi kayak tetap sabar gitu. Dan ya itu balik lagi ke orangnya gitu. Ternyata sekarang pun banyak apa namanya orang tuh juga belum ini ya belum teredukasi gitu tentang pengelolaan emosi ini dan masih pun yang sudah apa ya terjamah dengan pengelolaan emosi ini pun masih harus belajar banget gitu dan emang pengelolaan emosi ini tuh dari kesabaran tuh emang PR yang paling besar gitu ya dari diri kita sendiri juga gitu. Jadi kalau menurut saya kesabaran tuh nggak ada batasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa eh, belum sabar, berarti kita masih perlu belajar gitu. Paling itu Ustadz. Oke, thank you Miss jawabannya tadi. Berarti intinya kesabaran itu tidak ada batasnya ya Miss. Iya betul Ustadz. Kalau masih nggak sabar, berarti kita masih kurang ilmunya. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Bunda Ibu Nuswatul Adibah, ada yang ingin ditanyakan? Iya, oke terima kasih. Saya mau nanya, tadi kan gimana kita bisa merilis semua emosi kita? Gimana kalau misalnya lingkungannya itu nggak mendukung untuk kita merilis emosi itu? Kayak sekarang tuh orang-orang biasanya kayak dengan alibi alah baperan kayak gitu. Jadi kayak eh, proses kita dalam merilis emosi itu, menenangkan emosi itu tuh nggak diterima sama lingkungan gitu, malah terlihatnya lemah dan lain sebagainya. Terus kita harus kayak gimana gitu misalnya. Iya, oke. Oke, saya langsung jawab ya Ustadz Rizik. Berarti ganti lingkungannya gitu. Jadi ini juga yang saya terima gitu ya dari apa? Saya juga mengikuti beberapa kelas tentang mengendalikan emosi gitu ya. Jadi dari cara kita merus emosi itu tuh juga tergantung sama lingkungannya gitu. Bener kata Bunda Diba kalau misalnya kita punya satu apa cara gitu ya untuk merus emosi tapi ternyata nggak didukung sama lingkungannya ternyata berarti eh, eh, bisa jadi lingkungannya yang ternyata tidak pas gitu ya untuk kita atau mungkin kita juga bisa menggali lagi diri kita bahwa oh ternyata kalau misalnya di lingkungan kayak gini aku harus begini sih gitu. Aku harus merilis emosinya dengan cara ini gitu dan dengan di lingkungan sini aku harus begini gitu. Karena kan memang di dunia ini bukan cuma tentang kita ya gitu. Jadi eh, kita juga tadi juga apa kenapa kita perlu belajar emosi karena supaya kita bisa apa namanya bukan eh, bukan yang memberikan dampak yang negatif untuk diri kita dan juga lingkungan gitu dan belajar emosi juga bukan cuma untuk diri kita tapi juga untuk orang lain gitu jadi mungkin kita bisa cari alternatif lain gitu untuk gimana cara kita merilis emosi dengan tidak juga merugikan lingkungan kita gitu dan kalau misalnya lingkungannya itu tidak mendukung atau bahkan mungkin ke arah yang malah dikatain gitu ya misalnya baper itu kan berarti ini ya
eh, jadi ada apa eh, emosi yang negatif lagi gitu. Tapi bisa jadi orang yang bicara seperti itu pun belum paham gitu bahwa yang aku lakuin tuh ini loh untuk meredakan emosi dan mungkin dia juga masih struggle gitu, masih masih belajar juga dalam mengatasi emosi diri dia sendiri juga gimana. Karena kan itu jatuhnya tidak ini ya, tidak menghargai orang lain juga gitu. Mungkin itu Bunda Adibah. Atau mungkin Bunda Adibah mau ditambahin boleh. Cukup, terima kasih itu. Sudah terjawab berarti pertanyaan tadi dari Bu Nusratul Adibah. Cukup berarti dia atas pertanyaannya, Bunda Diba. Cukup Ustadz. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Abi Isrofin. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani anak yang tidak bisa mengendalikan emosi sehingga mengganggu anak lain atau mengganggu suasana kelas? Wah, ini luar biasa sekali, pertanyaan sangat dalam nih. Pasti dirasakan oleh semua guru ya di setiap sekolah. Boleh dijawab, silakan Miss Lulu. Oke, mewakilkan ya Ustaz pertanyaannya. Oke. Eh, Kalau ini tuh juga saya belajar dari saya SMP gitu ya. Eh, jadi ketika ada anak yang tidak bisa mengendalikan emosinya, bahkan sampai mengganggu anak lain dan juga mengganggu suasana kelas, eh, yang pasti anak ini berarti harus dipisahkan gitu. Berarti mungkin dia memang butuh waktu gitu untuk dia tadi mengenali emosinya gitu dan yang pasti ini berarti harus didampingi gitu ya dan eh, ketika dia apa mengganggu dia tuh harus tahu gitu kita juga bisa ngasih tahu dia kamu tuh ganggu loh temanmu sampai ngerasa ganggu sampai misalnya ada yang gimana atau mungkin bahkan sampai ada yang nangis gitu. Atau ditanya dulu gitu ketika dia dipisahkan gitu misalnya dia dari di kelas dia bisa di depan kelas dulu gitu. Eh, kita kasih tahu alasannya gitu bahwa kamu tahu nggak kamu kenapa dipisahkan gitu dari teman-teman kamu gitu. Misal kalau misalnya dia nggak tahu, berarti kita harus kasih tahu gitu. Atau mungkin ada juga anak yang sebenarnya tahu gitu ya, karena aku ganggu gitu, karena aku misalnya marah-marah kayak gitu. Jadi ya kita balik lagi gitu, kita tanya dulu emosi yang sebenarnya dia rasain tuh apa gitu. Misalnya marah, dia marah karena apa gitu. Kadang kan juga ada anak yang nggak bisa ngendaliin emosi karena diganggu sama teman yang lain gitu ya. Nah, berarti kan ini ada kasus lain gitu yang menyangkut anak lain gitu. Berarti ini perlu dibicarakan gitu. Kenapa dia ngelakuin itu gitu. Jadi itu sih sama juga kayak kita gitu ketika kita ada di emosi yang nggak baik, ternyata anak juga butuh waktu gitu. Kamu eh, kalau sudah tenang baru boleh masuk ke kelas gitu. Kalau misalnya dia butuh bicara juga boleh kita tawarkan. Kamu mau bicara nggak? Kenapa gitu ditanya. Eh, Kemudian ya itu sih kayak kita harus ngebantu anak itu tahu gitu apa yang dia rasain gitu, penyebabnya apa dan apa yang dia dia mau gitu ya. Kayak kenapa kamu marah-marah tuh kamu maunya gimana gitu mungkin. Jadi kalaupun misalnya dia ke arah yang tidak sesuai aturan gitu ya, kita bisa kasih tahu gitu alasannya. Kalau kamu mau begini, berarti kamu nggak ikut aturan. Kalau kamu nggak ikut aturan, berarti kamu bisa nggak ikut belajar gitu sama teman-teman yang lain. Nggak bisa. Kamu maunya ikut belajar sama teman-teman atau enggak gitu? Mau gitu. Pasti kan kalau anak-anak maunya sama temennya gitu ya. Kalau mau ikut belajar, berarti aturannya harus gini, 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 gini gitu. Jadi kita juga harus kasih paham gitu dan biar anak tuh juga ya itu lagi tadi tahu apa yang dia rasain, penyebabnya apa gitu dan eh, apa yang harus dia lakukan gitu dan dia juga harus bertanggung jawab atas eh, tadi emosi dia yang tidak terkendali itu misalnya ada melukai temennya berarti kan harus minta maaf dan sebagainya gitu. Jadi yang penting adalah membuat anaknya itu sadar dulu gitu apa yang udah dia lakuin dan apa yang lagi dia rasain gitu. Oke, mungkin itu Ustaz. Oke.
sudah terjawab ya, Abi Israfil Murtado. Mungkin masih ada yang ditanyakan, Abi, atau masih penasaran? Oke, mungkin cukup ya pertanyaan dari Abi Sofin tadi sudah dijawab. Maka dari itu mungkin itu tadi pertanyaan terakhir di sesi kita di sesi 4 pada siang menuju sore hari ini. Dipersilakan kepada pemateri Miss Dulu untuk memberikan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz Rizik. Mungkin closing statement dari saya, ini eh, apa ya, reminder juga untuk saya gitu bahwa ternyata diri kita, hidup kita itu tidak dipimpin dan dikendalikan oleh emosi gitu, melainkan dengan keimanan kita kepada Allah gitu. Dengan cara apa? Tadi mengendalikan emosi berdasarkan dengan aturan Allah juga gitu ya, bahwa kita berserah kepada Allah, berdoa juga kepada Allah gitu. Dan yang perlu kita sadari juga adalah cara kita memperlakukan emosi itu bukan tentang apa yang kita suka atau kita nyaman gitu, tapi eh, tentang apa yang Allah suka dan juga apa yang Allah ridhoi. Jadi juga eh, apa ya? Mungkin kita dengan cara ngajar gitu. Jadi kita juga harus berhaluskan niat gitu, bukan cuma tentang diri kita gitu, tapi tentang anak-anak juga gitu ya, dan keluarga di rumah gitu pastinya. Mungkin itu Ustadz yang bisa saya sampaikan untuk closing statement. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oh ya, terakhir saya mau mengucapkan ini aja, Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk semua Ustadz Bunda, orang tua juga di rumah gitu. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik juga, bisa menjadi manusia yang lebih baik juga gitu. Oke, itu aja paling Ustaz Rizik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Dulu tadi atas doanya dan pemaparan materinya luar biasa bagi kita semua bagaimana kita mengendalikan emosi agar tidak menjadi orang yang emosian ya Miss Dulu. Betul. Dan seperti itu Miss Dulu ya. Ya Ustaz. Karena emosi itu temannya setan. Banyak yang bilang seperti itu. Terima kasih banyak kepada Ustaz Jaya tadi sebagai pemateri yang pertama dan Miss Fitratul Kuliah atas pemaparan materinya pada siang menuju sore hari ini. Maka dari itu, insya Allah TOE kita di PMD di Yayasan Makumah Mahmud Bogor akan dilaksanakan kembali pada tanggal 23 Mei 2025 yang itu akan diisi dengan pemateri yang gak kalah menarik dan gak kalah materinya pasti akan nambah seru. Maka dari itu pada Bapak Ibu dimohon bisa hadir kalau waktunya memungkinkan silakan untuk hadir kembali di TOE kita pada tanggal 23 Mei tahun 2025. Maka dari itu saya selaku moderator mungkin sebelum ditutup silakan kepada para audiens boleh dinyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama. Di sini ada Ibu Winursita, Ibu Aini, Ibu Nasatul Adibah, Ibu Siti Fajria, Ibu Farhatunisa, dan Bapak Srofin. Silakan boleh dinyalakan kameranya, kita akan berfoto bersama. Jangan lupa di follow Instagram kami Pesantren Masyarakat Digital. Hitungan ketiga boleh bergaya ya. Boleh. 1, 2, 3. Silakan bergaya. Lagi boleh satu kali gaya lagi. 1, 2, 3. Oke.
Ustadz Rizik masih di mute, Ustadz Rizik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh, luar biasa. Terima kasih. Keren. Silakan boleh keluar. Semuanya terima kasih Ustaz Dadat. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Jaya. Terima kasih Miss Lulu. Terima kasih Ustaz Rizik. Ya.